Halo teman-teman semua, rekan-rekan peserta PPG Batch 1 2025. Kali ini kita akan membahas latihan pemahaman untuk modul 3 full topik 1. Nah, di sini teman-teman pelajaran modul 1 selesai, modul 2 selesai. Tinggal menunggu hasil validasi. Sekarang modul 3 filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Nah, ada beberapa topik teman-teman. Tapi di latihan pemahaman yang saya maksud di sini kita fokus pada topik 1, yaitu filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional. Full ya teman-teman, latihannya kita selesaikan. Nah, langsung saja dari materi 1, mengenali diri sendiri. Siapa dirimu sebagai guru? Latihan pemahaman. Semua profesi menurut Ki Hajar Dewantara terus-menerus belajar. Termasuk profesi guru. Guru adalah pembelajar sepanjang hayat yang tidak boleh berhenti belajar. Mana yang bukan merupakan manfaat dari belajar bagi guru? Nah, jawabannya teman-teman, untuk menunjukkan semangat merdeka belajar dan dengan belajar terus menerus. Jadi bagian E. Oke teman-teman, jawabannya benar. Oke, sekarang kita lanjut pada materi yang kedua, latihan pemahaman. Apa pengertian manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Jawabannya teman-teman, manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan dan kehendak sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jadi bagian B ya. Oke, benar teman-teman ya. Yang kedua, apa peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara? Jawabannya teman-teman, menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak atau peserta didik. Bagian C ya teman-teman. Oke, lanjut soal berikutnya. Apa peran guru dalam sistem Among yang diterapkan di perguruan taman siswa? Guru berfungsi sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran yang menyediakan tuntunan, kepedulian, dan kasih sayang. Berarti bagian B itu teman-teman ya. Oke, yang terakhir di sini, siapakah tokoh-tokoh pendidikan internasional yang mempengaruhi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Jawabannya teman-teman bagian A. Friedrich Froebel dan Maria Montessori. Oke, jawabannya benar semua teman-teman. Oke, kembali ke modul, kita lanjutkan pada materi ketiga, pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik. Latihan pemahaman. Oke. Apa pengertian manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Oh, ini tadi sudah teman-teman ya. Oke, kita kembali aja dulu ya. Sekarang yang kedua ya, 1, 2. Sekarang Pancasila sebagai landasan filosofi pendidikan. Oke. Apa makna filsafat pendidikan yang berbasis pada Pancasila? Arah dan tujuan pendidikan nasional harus selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Bagian B. Oke, lanjut. Pendidikan budi pekerti harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana Ki Hajar Dewantara menjelaskan tentang budi pekerti? Perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa efektif sehingga menghasilkan karsa psikomotorik. Bagian D teman-teman. Oke, kembali ke modul. Semua benar ya teman-teman ya. Lanjut pada topik penguatan budi pekerti
melalui tri sentra pendidikan. Latihan pemahaman. Sebutkan unsur-unsur penting dalam pendidikan karakter anak dalam konsep catur pusat pendidikan menurut Nyai Ahmad Dahlan. Nah, jawabannya teman-teman, keluarga, sekolah, masyarakat, dan tempat ibadah. Berarti bagian E ya, keluarga, sekolah, masyarakat, dan tempat ibadah. Oke, benar. Oke teman-temanku, benar. Oke, sekarang topik mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Latihan pemahaman. Apa yang dimaksud dengan menyesuaikan pendidikan sesuai kodrat alam? Menyesuaikan materi pendidikan dan strategi belajar dengan lingkungan tempat siswa tumbuh dan berkembang, termasuk lingkungan sosial budaya. Bagian A teman-teman. Oke. Lanjut pada materi berikutnya, bagaimana mendidik secara kontekstual. Latihan pemahaman. Nah, dalam mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, maka pendidikan hendaknya kontekstual dengan memperhatikan kodrat keadaan. Apa saja yang termasuk dalam kodrat keadaan menurut Ki Hajar Dewantara? Yang termasuk di situ teman-teman, kodrat alam dan kodrat zaman. Benar teman-temanku. Kayaknya sudah selesai deh. Menyiapkan keberagaman. Oke. Pelatihan pemahaman. Dalam menyikapi keberagaman dan pengaruh asing dalam masyarakat, Ki Hajar Dewantara mengingatkan para pendidik untuk menuntun murid mencapai kodratnya dengan menggunakan ajas trikon. Sebutkan 3 ajas dalam trikon menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, 1 continue, 2 konvergen, dan 3 konsentris. Continue, konvergen, dan konsentris. Berarti bagian B teman-teman ya. Oke, benar saja teman-teman. Kedua, apa yang dimaksud dengan ajas konsentris dalam menyikapi keberagaman dan masuknya pengaruh budaya luar? Menempatkan keberagaman dan pengaruh dari luar. Bagian E ya teman-teman, secara konsentris dengan karakter budaya sendiri sebagai pusatnya, sehingga siswa bertumbuh dan berkembang setinggi-tingginya tanpa kehilangan jati dirinya. Selesai sudah teman-teman. Jadi kita sudah berhasil ya jawab dengan benar semua latihan dan pemahaman. Semoga bermanfaat kepada teman-teman semuanya.